Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sahur, sahur, sahur. Ayo bro, bangun, 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 bangun. Kita sahur untuk hari yang keberapa? Saya lupa. Kita akan sahur di bawah pohon bambu ini. Kita dengan Ibnu, Romi, Komeng, dan Afnan untuk kesempatan sahur pagi hari ini, ditemani Mbak Imun juga. Kita sahur di bawah pohon bambu petung. Pakai apa hari ini menunya? Ada mie goreng, terus ini sayur yang bikin hangat. Sayur kok dijaketin. Terus ini ada orek tempe, ada gorengan, ada bakwan. Oke.
Ada ceknya. Itu minumannya kan Pak. Minuman bening. Bro, semua. Orang. Ambil. Selangnya bro. Ke sana, Yuk. tempat lain. Bawa satu-satu. Nih, ini dibawa. Nih, sakit ya. Aku bawa tuh ini. Oke, siap. Bro. Ini no. Ini. Ini no. Oke, kita berpencar seperti biasa. Nanti kalau sudah selesai ngumpul lagi ya. Ini Oke. makanannya satu nih punya si Afnan. Sulit bro, nanti bro. Ya, paling kedua ya. Tunggu betanya wis. Ini beda nih bapakku. Ini tuh dulu. Kamu apa? Oke ya, hati-hati ya. Ya, kalau kepaduk bangun dewek ya. Tripodnya. Kepalanya tepat. Oke, mereka bertiga akan cari lokasi lain. Masa oh masa sih. Jadi mulai lemon kasirnya. Naruh cahayanya Di tripod aja. Tripod.
gundulmu kok silo ya, Rom? Mana ya? Ora silo, Rom. Cukup aman. Ayo buruan makan. Di situ baru ngobrol-ngobrol. Karena aku tidur. Hari ini Oke, untuk yang mau pantau di channelnya Ibnu, dia lagi sahur juga bareng kita di lokasi yang beda, sama sih, cuma beda posisi saja. Ya gitu. Mungkin lagi prepare, belum live. Oh, belum live. Ditunggu saja. Kita akan coba di sini. kamu ngomong. Jadi kita sahurnya itu nasi buat lauknya mie. Soalnya emang aku tuh dasar tuh. Gimana belum ya? Itu tampuk spring. Mbak Imun mie nya nambah Mbak Imun. Itu masih banyak. Ini Mbak Imun, sayurnya Mbak Imun. Ini Mas Romi mie nya. Biasa aja.
saya mulai dulu. Gorengan bro, Pak Wan. Buat anak-anak aja. Gorengannya. Oh, udah. Oke bro, kali ini sahurnya saya bareng sama Mbak Imun. Nah teman-teman, udah pada sahur apa belum? Menunya apa teman-teman? Menunya kalau kita pagi ini pakai sayur jaket sama mie goreng, bakwan, ada ayam juga. Untuk buahnya kita buah pisang. Sayur jaket itu kulit melinjo ya. Ini pengalaman pertama ya, Mbak Imun? Sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Kulit melinjo ya bro. Jadi sayur jaket. Kenapa disebut jaket? Mungkin karena dia itu pembungkus biji melinjo. Gimana rasanya Mbak Imun sahur di kebun bambu? Asik. Ya, seru kan? Thank you semuanya yang sudah hadir. Zidanul Madin, Yui Gahama, Septi Adriansah, Ayat Cahaya, Pisca Wahyu, Nyai Dian, Trio TP, Kenan Sanchez, Mimi De Cilacap, Misteri Liris Putih, Skelin, Siva Motor, halo, Lela Sari Arudin, Ambon Bedu, Agus Ceper, Mbah Demo, Kamila Hidayani, Leong Leong, Haili, Yusuf Habib, Aldo Baret, Ardi Pratama, Muhammad Syidik, dan Pancasan, Rasya Muhammad Ataya, thank you Melia, Rista Prima, Nyai Dian, dan Hendry Channel, Muhammad Sitik, Potot Daglek,
Sudir, masih dari Kalimantan, sayur-sayur. Oke ya, saya mau rokokan dulu, ngobrolnya sama Mbak Imun. Bentar, kalau di kamera. Hehe. Aduh kok ndak dengkuli, rarak manut ini. Jadi tak terus. Kurang naik nggak? Iya, dikit. Naikkan. Tuh. Ya. Penampak. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sahur. Pagi hari ini pertama kalinya saya ikut turun dikit mas, turun dikit. Konten dikit. Pertama kali ikut sahur di kebun bambu. Udaranya sejuk, agak dingin sih. Tuh. Silo enggak. Teman-teman udah pada sahur belum nih? Kalau yang mau coba kayak saya, ada bayangan. Ini agak terlalu naik ya Pak, ya. Yang mau coba buat sahur di kebun bambu bisa banget. Lagi masak, oh belum sahur. Yaudah yang belum sahur jangan lupa makan sahur, keburu imsak. Aku pakai jaket, kalau enggak kan ntar kedinginan. Imsak di sini imsak jam 4:15 apa ya? Sahur. Oh Taiwan udah subuh. Ini masih jam 3 lebih. Setengah 4. Sayur adem. Di sini adem. Tapi seru banget. Tambah Kilo ya. silo. Oke, udah. Begini. Silo. Halo Kak Frian Serian, Dedi Blaze, Raka Lova, Deden Rangga, udah pada sahur itu? Lihat. Bisa amat. Susah. Mas Romi lagi lihat yang lain. Cukup. Itu tehnya Mbak Iman. Ya. Sambil diminum biar hangat tenggorokannya. Sahur pakai gorengan ya gitu. Minum tehnya. Masih ada asapnya. Ya kan? Berasa. Anget. Halo Kak Sri Sunarsi, Dinda Wenda, Utin Kalista, Anjli Sulistiono,
Dari mana aja ini kakak semuanya? Lagi wah. Alhamdulillah puasa sampai hari ini lancar. Masih full sampai hari ini. Tadi saya tidur di rumah, dijemput sama Mas Romi. Belum. Kalau untuk channel saya sendiri belum, saya belum bisa pegang channel sendiri. Masih latihan dulu. Mulai meler. Dingin apa? Enggak. Biasa kalau pagi. Semangat terus. Ya, pasti niat dong. Puasa masa nggak niat. Halo, Kegalang Ariana, Merindu, Anton Seryo Putra. Banyak banget nih lauk buat sayur. Dingin. Cuma yuk sahur-sahur ayo sayur kok jadi sayur. Sahur yang belum sahur. Masih ada waktu setengah jam lebih. Kalau saya di sini udah kenyang. Halo Kak Tama, makasih pujiannya. Wayai. Mamanya udah tahu. Tadi udah izin sama mama. Nenek. Neneknya. Denger yang ngomong wayai. Oh ya, alhamdulillah saya udah lulusan, udah ada wisuda, udah ada pengumuman, alhamdulillah lulus. Makasih buat doanya teman-teman semuanya. Iya, ini channelnya Mas Bun. Ini di channel apa Mas? Natural. Oh, di natural. Seven. Musiban Seven. Alhamdulillah. Lanjut. Masih apa ya? Masih direncanain. Mau lanjut kuliah atau kuliah di mana itu insya Allah. Oke. Terima kasih kakak semuanya. Aduh, wanita. Chatnya banter ya. Iya. Maaf ya nggak bisa baca chatnya satu-satu. Iya, ini channel milik Mas Bun yang punya bengkel yang dulunya.
di bengkel. Sekarang lagi lagi apa? Oke, saya bantu ya. Oke, buat semuanya kita sedikit ngobrol ya. Kita yang mau tanya-tanya tentang imun, boleh saya bantu untuk baca chatnya. Kita lagi mencoba merasakan seperti apa sih sensasinya bersahur di lokasi-lokasi yang dulu kita telusur, baik di Sibuen Misteri, di Sibun Seven, maupun di channel-channel kita yang lainnya. Dan suasananya asik banget di sini, meski agak dingin ya. Nggak agak lagi, memang dingin di sini, dingin sekali. Terus kemarin sore kita tawarkan ke Mbak Imun untuk mau coba, barangkali ingin merasakan bagaimana rasanya bersahur di lokasi yang ekstrim. Dan tentunya ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh Mbak Imun ya, Mbak Imun ya. Iya, pastinya. Seumur hidup baru kali pertama ini bersahur di tempat seperti ini. Di kebun lebat, di area perkebunan bambu, di mana lokasi ini memang sering ada hal-hal aneh. Apakah pada waktu sahur kita akan merasakan suasananya? Bagaimana kita makan di tempat seperti ini ya, Mbak Imun ya? Iya. Alhamdulillah Mbak Imun sudah lulus dengan nilai bagus. Dan sedikit info juga, kalau Mbak Imun itu prestasinya bagus loh. Dari SD sudah ranking 1 terus ya Mbak Imun ya. Alhamdulillah. SMP ranking 1. Di SMA kemarin Di 2. ranking 2. Iya, mungkin pelajarannya lebih berat ya. Imun adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Dari SD itu ranking 1 terus, sampai SMP ranking 1 terus, di SMA ini ranking 2. Mungkin mulai banyak hal atau pelajarannya mulai berat, tapi ranking 2 itu sudah luar biasa. Mbak Imun sebenarnya kita rekomendasikan untuk kuliah, namun kuliah itu tidak murah. Biayanya juga sangat mahal. Sedangkan Mbak Imun adalah seorang gadis yatim. Dari lahir dia sudah ditinggal almarhumah ibu. Semoga ibundanya Mbak Imun sedang menikmati surganya Allah ya Mbak Imun ya. Amin. Tetap semangat ya Mbak Imun. Meskipun Mbak Imun belum pernah melihat wajah ibundanya, Ya. tapi hidup harus terus berjalan. Saya yakin ibundanya Mbak Imun sedang tersenyum bahagia melihat Imun tetap semangat, melihat Imun rajin belajar. Dan kita sedang kembangkan atau pandu Mbak Imun untuk berkarir, berkembang di YouTube atau di mana saja. Jika Allah menghendaki, mungkin kita coba akan kuliahkan Mbak Imun, tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Mungkin tahun depan, insya Allah jika Tuhan menghendaki dan memang Mbak Imun ditakdirkan untuk kuliah, mungkin tahun depan bisa kita kuliahkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan dituju. Nah, sementara Mbak Imun memang tidak kita bikinkan channel
karena memang memegang channel itu tidak mudah Iya. ya Mbak Imun. Kemudian pola perkembangan YouTube itu kadang-kadang hater itu bikin kesel. Kalau pegang channel sendiri nanti berhadapan langsung dengan para haternya, itu bisa bikin down. Sementara ini mental Mbak Imun ini kan baru terjun di dunia sosial media ya, Iya, baru. Dan kami tidak ingin mental optimismenya itu terlukai oleh para hater dan sebagainya. Namun apabila nanti mental sudah terbangun dengan baik, sudah memahami betul apa itu sosial media, dan kita bangun agar tidak terjangkit gejala demam populer, karena banyak orang-orang yang kita bangun kemudian larut, ada yang frustasi karena channelnya tidak berkembang, ada yang berkembang pesat kemudian menggila, terjangkit virus populer, ada pula yang menjadi pagar makan tanaman, ada kawan menjadi lawan. Itulah sosial media. Sebenarnya di sosial media itu kalau gagal mungkin tidak begitu menyeramkan, tetapi demam populer itu akan sangat mengerikan sekali. Dan saya tidak ingin Mbak Imun terlalu sibuk dengan channel, karena saya melihat potensi yang luar biasa di dalam kecerdasannya Mbak Imun. Jadi tetap di bawah manajemen kami untuk perkembangan ke depannya. Karena biasanya orang kalau sudah bermain sosmed kemudian berhasil, dia akan berubah menjadi malas. Kan itu. Ngapain belajar, YouTube aja udah beres. Nah, itu yang kita hindari. Usia Mbak Imun yang sangat muda ini tentu harus melalui panduan-panduan agar dia itu tidak larut di dalam glamornya dunia YouTube, menggodanya popularitas, itu seperti itu. Karena kaum perempuan biasanya lebih mudah larut di dalam hal-hal yang bersifat euforia. Ya. Insya Allah Mbak Imun akan berada di bawah manajemen kami untuk perkembangan mental, sosial, dan keterampilannya di dunia sosial media. Meskipun saya bukan seorang ahli di dalam sosial media, tapi setidaknya kami berusaha mengcover agar Mbak Imun tetap bertahan dalam prinsip hidupnya, belajar dan terus belajar, Mbak Imun. Apabila nanti kami diberi izin oleh Allah dan juga menjadi takdirnya Mbak Imun, insya Allah kuliah kita akan coba bawa Mbak Imun untuk berkuliah. Tapi kita pahamkan dulu apa artinya kehidupan. Karena Mbak Imun tinggal dengan kakek dan neneknya yang seorang petani gula dengan penghasilan yang tidak seberapa. Jadi kami bangun dulu Mbak Imun agar benar-benar mandiri. Jadi nanti kalau kuliah, kakek dan neneknya Mbak Imun tidak memikirkan masalah biayanya, ya kan? Iya. Mbak Imun juga tidak ingin kan membebani kakek dan neneknya. Iya, tentu. Sebisa mungkin kuliah itu dari biaya sendiri. Jadi nanti kakek dan nenek Mbak Imun tidak pusing memikirkan biaya kuliahnya. Itu seperti itu. Insya Allah kawan-kawan semuanya mohon doa, restu, support, dan terus beri kami semangat. Semoga kami terus berkembang agar kami bisa membangun saudara-saudara kita yang lainnya lagi untuk terus maju dan berkembang. Cita-cita Mbak Imun apa sih? Sebenarnya guru. Oh, kepengen menjadi guru. Luar biasa. Ya, bagus. Baik, kita pikirkan dalam 365 hari ini Mbak Imun akan terus berkembang. Semoga saya diberi umur panjang agar bisa terus memandu berdangan Mbak Tina untuk membimbing Mbak Imun, insya Allah sampai kuliah.
Untuk mencapai sarjana itu 4 tahun. Nah, semasa 4 tahun itu tentu biayanya tidak sedikit. Iya. Ya. Karena sekolah gratis itu hanya ada di TV. Faktanya di lapangan ya bayar juga. Iya, bayar. Iya lah. Iya. Ya gitu. Sekolah gratis itu hanya iklan. Promosi pemilu lah. Faktanya bayar juga. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai Mbak Imun lagi sekolah atau lagi kuliah malah sibuk memikirkan besok bayar semester pakai apa. Jangan sampai di tengah jalan sedang kuliah mentalnya down karena melihat orang tua pusing kepala 7 keliling nyari biaya. Ya lah. Iya. Itu akan sangat mengganggu sekali. Akan sangat mengganggu sekali karena orang belajar itu harus fokus. Ya, karena kita tidak lahir dari orang yang kaya. Tentu segala sesuatunya itu harus dipikirkan sendiri. Iya tahu Mbak Iman? Iya. Dan kuliah itu tidak ada batas umur. Jadi it's enjoy, nikmati saja perjalanan ini. Ikuti alur yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetap berdiri pada keyakinan bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan dan impikan, semua itu berporos kepada pencarian keridhaan Tuhan. Insya Allah. Apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan ketika semuanya berdiri di atas harapan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa insyaallah semua itu bisa tergapai. Meski kita harus tertatih, merangkak sejengkal demi sejengkal, insyaallah kita capai. Ingin menjadi guru ya? Oke. Begitu Mas Bro semuanya. Semoga Mbak Imun berhasil. Amin. Kedepannya Mbak Imun akan menghandle si boen natural. Ya. Si boen natural. Nanti kamu akan menjadi host. Insya Allah selama 1 tahun ini. Nanti hasilnya kita tabung. Kita siapkan untuk kuliah di tahun 2021. 2021 umurnya berapa berarti? 21 tahun ya. Oke. Berarti untuk menjadi sarjana di usia 25 tahun S1 ya. Oke. Jadi kedepannya Mbak Imun akan handle si buah natural sambil belajar mengeksplor alam dengan segala kecerdasan yang dimiliki Mbak Imun. Itu akan di host atau dibawa oleh Mbak Imun. Kita beberapa hari kemarin sudah melakukan uji coba pemahaman Mbak Imun tentang apa yang dia pelajari selama ini. Ternyata memang benar-benar dia itu cerdas. Insya Allah kita akan kupas seluruh hal yang ada ilmunya, ada manfaatnya. Nanti untuk yang lain akan kita handlekan ke channel yang lain. Mungkin untuk Anissa sama Rizka akan handle di Sibuen TV-nya. Kurang lebih seperti itu. Aku sudah tehnya Mbak Imun, takutnya imsak, diminum dulu. Tuh kan.
YouTube itu mengerikan Mbak Imun. Kalau kita nggak benar-benar siap mental itu tuh. Faedahnya ngapain live sahur di tengah hutan. Terus juga bawa anak-anak lagi. Saya kembalikan. Terus ngapain kamu nonton? Nonton orang sahur di tengah hutan. Ngapain ditonton kalau nggak ada faedahnya? Ya toh. Jadi kalau orang seperti ini melihat ada orang berjalan di atas tali memecahkan rekor dunia, itu ini otaknya nggak sampai Mbak Imun. Ada kan? Ada. Orang melintasi tali dari satu bukit ke bukit yang lain. Iya toh? Itu faedahnya apa? Melintasi tali itu faedahnya apa itu? Tuh. Saya saja, usia saya sekarang 46 tahun. Saya hidup sudah cukup lama merasakan asin manisnya kehidupan. Itu kadang-kadang saya mentalnya suka mengalami down, kadang suka emosi, kadang suka merasa apatis ketika melihat para netizen kayak gitu. Itu benar-benar membuat mental kita itu kadang-kadang merasa terpuruk dan sebagainya. Saya 46 tahun. 46 tahun, 36 tahun. Iya, 36 tahun. Maaf bro, saya kalau lihat Mbak Imun jadi merasa tua sekali. 46. Naik 10 tahun. Iya, saya kalau sapa anak-anak yang lebih muda atau kawan-kawan yang lebih muda itu saya merasa terlalu tua. Itu kayak gitu. Nah ini salah satu contohnya kayak gitu Mbak Imun. Kita di sosial media itu kadang-kadang orang yang tidak sepaham akan dengan sesuka hati menyampaikan pendapat. Nah kita juga kadang-kadang tidak selalu bisa menyikapi setiap pendapat kan gitu. Ya namanya orang ya, kita manusia juga punya perasaan, kadang-kadang suka terombang-ambing dengan situasi seperti ini. Kalau ini kalau ini haternya hater masih menggunakan bahasa yang ringan. Kalau di misteri, wah, haternya lebih jos lagi itu. Lebih mantap lagi. Iya, lebih mantap lagi, lebih menyakitkan hati lagi itu. Yang saya tahu perempuan itu kan lebih sensitif ketimbang laki-laki ya. Wah, bisa dibayangkan itu akan seperti apa. Meskipun ada hal yang mudah yaitu kalimat abaikan. Abaikan, abaikan. Itu sering kita kawan-kawan kita selalu kasih support dan semangat mengingatkan kita itu untuk abaikan. Tetapi tentu tidak semudah itu mengabaikan sesuatu. Iya. Iya lah. Tetap saja kadang mengganggu hati, pikiran ya. Bahkan saya pernah tidak bisa tidur ketika ada ucapan-ucapan yang terlalu menohok ke hati kayak gitu. Wah, bisa tambah kurus nanti Mbak Imun. Tapi semua kembali ke inti dasar bahwasanya dunia itu memang beragam. Tidak semua orang itu kebagian otak yang bagus. Iya, tidak semua orang itu punya otak yang bagus. Meskipun sama-sama otaknya itu berada di kepala, cuma kadang-kadang isinya itu kayak di dengkul. Gitu. Kadang kayak gitu Mbak Imun. Cara terbaik hidup di dunia adalah cuek. Iya. Cuek ya.
Tapi kita sebagai manusia yang normal tentu empati itu tetap ada, tetap ada. Nanti kalau Mbak Imun kedepannya akan mulai diserang hater juga nantinya gitu. Akan diserang hater dan sebagainya. Hakikatnya sih mereka sebenarnya cuma orang yang ingin nampak cerdas tetapi tidak mampu. Yang paling parah itu bangun YouTube tapi nggak laku. Nah gitu, wah emosi mereka. Sehingga kita belajar cuek. Tetapi kita adalah manusia yang dilahirkan menjadi jiwa yang peduli. Susah untuk bisa cuek, itu susah. Itu si Ibnu, Afnan, Komeng sama Romi heboh banget sahurnya. Kayak begitu ya bro, kawan-kawan semuanya. Untuk Mbak Imun, kita masih memfokuskan untuk tidak terganggu dulu dengan para hater, agar mentalnya terus confident ya, nyaman, tetap fokus apa yang ingin kita karyakan, kayak gitu saja wes. Oke, thank you semuanya. Drevati Mongkede Luffy, kemudian Miftahuddin, Susanto, Karyo, Basuki Rahmat, Muhammad Niaw Alefah, Jejak Pemancing, Luki Lukai, Agus Indarto, Yang 31, Kosim Junaidi, Bayu, Kang Ajis, Niswandut, Umam Diego, Ariesta, Hendri Channel, Romadoni Alfaruki, Katarmen, Dewi Bahleidner, Mbah Jenggot, Yuli Puspitasari, Andi Fever, Syair Kasurla, Akbar Arifin, Ali Maulana. Ayo Mbak Imun belum bisa naik sepeda motor ya? Belum. Iya. Belum bisa. Oke bro, Mbak Imun di usia 18 ya? Iya. 18 tahun belum bisa naik sepeda motor karena memang tidak ada sepeda motor untuk dia belajar. Dia sekolah SMP sampai SMA ya, berarti 6 tahun. Setiap pagi jalan kaki 1,5 kilometeran ya. Kurang lebihnya. Untuk sampai ke jalur angkutan pedesaan. Luar biasa. Kalau jalan kaki berarti kamu sudah sampai ke Roma. Kalau diluruskan ya, mungkin kamu sudah sampai ke Italia. 1,5 kilometer itu untuk satu kali jalan berangkat dari rumah sampai ke jalan yang ada trayek angkutan pedesaan. Nah kalau pulang juga ya, Iya. pulangnya 1,5 kilo. Berarti setiap hari untuk pulang pergi pendidikan yang jalan kaki tok itu 3 kilometer. Oke, luar biasa perjuangannya. Dan juga teman-teman yang lain juga begitu ya. Cuman yang lain biasanya ada yang sudah dikasih motor, ada yang diantar sama orang tuanya pakai motor ya. Kalau Mbak Imun kakek neneknya nggak ada motor, nggak bisa juga pakai motor, jadi jalan kaki. Tapi alhamdulillah sudah berhasil. Oke, nanti siang kita belajar naik motor ya Mbak Imun ya. Oke teman-teman, nanti siang Mbak Imun mau belajar naik motor, mau di live. Jangan. Oke, nanti siang mungkin akan diajari sama si Romi atau sama siapa naik sepeda motor. Ditunggu.
Jangan live. Jangan live. Kenapa? Jangan malu Mbak Imun, yang namanya belajar ya nggak apa-apa nanti. Oke, nanti pagi aja ya, biar nggak terlalu panas. Nanti pagi, insya Allah sekitar jam berapa? Jam 9. Jam 9 boleh. Kalau jam 9 mungkin lapangan sudah terlalu panas. Tapi jam 8 mungkin masih terlalu pagi. Oke, nanti kita cari tempat yang teduh untuk belajar naik motor. Kalau sore sudah terlalu lemes. Iya, soalnya ini bulan puasa teman-teman. Kalau sore mungkin sudah terlalu lemes. Karena orang belajar naik sepeda motor itu butuh energi besar. Iya. Jangan dikira sepele. Orang belajar naik motor itu sangat capek sekali. Karena apa? Fisik kita butuh energi, otak kita juga butuh energi. Sudah gemeter, dredeg, panik, ya, khawatir jatuh. Di mana tangan harus sinkron perputaran gas. Mata kita juga harus fokus ke jalan. Semua penginderaan itu digunakan. Jadi benar-benar membutuhkan energi yang sangat besar sekali. Belum lagi kalau ada yang liatin itu malu. Rasa malu juga sangat menyerap begitu banyak energi. Jadi kalau sore mungkin nanti terlalu lemas. Iya. Karena dalam situasi puasa juga penggunaan energi terlalu banyak, kayak gitu. Oke, mungkin habis atau nanti ini Mbak Imun ikut saya ke rumah. Langsung saja ya. Iya, nanti subuhan. Ini kan kita pulang mau subuhan. Mbak Imun ikut ke base camp. Ya. Oke. Oke teman-teman, nanti Mbak Imun habis ini kita mau pulang subuh. Mbak Imun ikut nanti subuh di base camp ya. Nanti istirahat sebentar sama Mbak Tina. Oke. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya. Habis ini kita pulang subuhan, habis subuhan kita akan coba, mumpung belum ramai. Kalau siang banyak orang. Ntar kalau pergi jalan-jalan. Kan belum banyak orang beraktivitas, jadi nggak banyak yang liatin. Untuk kali pertamanya. Oke, barangkali seperti itu. Mungkin ini sudah hampir imsyak. Diminum dulu air putihnya. Kita akhiri. Ayo semuanya. Sebentar lagi imsak. Kita beberes. Nanti ngumpul di base camp. Kita sholat subuh. Let's go. Oke, terima kasih semuanya pada kesempatan pagi ini sudah nemenin kita sahur di bawah pohon bambu. Ini header tripodnya Udah ditas. oh, udah di tas. Bereskan semua. Pisangnya Mbak Imun. Oh iya, makan buah.
Semua bangun. Sendok masukin sini, sendok masukin sini. Oke, sahur kita sudah merasakan sensasinya, iya. Ini agak berbeda ya, karena saya fokus ngobrol di itu. Kita berada di rumpun bambu petung yang berukuran cukup besar. Itu bambunya separuh badannya komeng kayaknya. Ini kalau bambu petungnya 2 dijejer sama komeng sama besar. Besar sekali bambunya. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya jalan. Halo Bapak, mau cari air? Iya. Oh, asik sekali ya. Ya, iya. Oke Pak, monggo. Oke, semuanya kita akan nanjak pulang naik ke atas. Dan terima kasih buat seluruh kawan-kawan semuanya yang udah kasih support dan kasih semangat buat kita semuanya, family Gas Cengat dan Serikandi Gas Cengat juga. Insya Allah setiap waktu sahurnya kita akan temani teman-teman atau teman-teman yang temani kita sahur. Sama lah ya, kita saling menemani di setiap waktu sahur. Dan jangan lupa nanti sore kita akan adakan buka bersama di Balai Desa Kasegeran. Insya Allah kita akan kembali berbagi menu berbuka dengan kawan-kawan pemuda Desa Kasegeran. Akan kita kumpulkan di kantor desa untuk adakan acara buka bersama. Nanti kita laksanakan tarawih juga di balai desa. Dengan harapan kantor desa kita itu aktif, hangat untuk kegiatan positif. Kemudian tarawih di balai desa semoga bisa mengusir atau mengurangi intensitas jin-jin kafir agar menjauh dari kantor desa kita. Oke, segitu dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Nanti kita pulang subuhan, kita live lagi. Oke? Jangan kemana-mana. Tetap di Sibuan Al Channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.